dibangun tahun 1974, lalu diresmikan pada tahun 1980 oleh Pak Daud Yusuf, waktu itu Menteri Pariwisata kalau salah ya, Daud Yusuf ada Yusuf diresmikan 1980. Nah, pas dulunya di bawah kementerian. Nah, ada pas otonomi, nah ini dialihkan ke Provinsi Jawa Barat pada tahun 90. Jadi dulunya ini bekas kewadanaan. Area ini bangunan itu dulunya wadanan, bekas kewadanaan itu dulunya apa sih kalau sekarang mah di bawah bupati. Salah sekarang jadi ini apa strukturalisasi pemerintahan. Kalau sekarang kan udah nggak ada, udah dipangkas tuh, jadi ada bupati dan kalau dulu mah ada wadana, di bawah itu ada kepala desa gitulah. Nah itu kantor wadananya dulu Tegalega. Nah itu dijadikan museum karena wadananya udah ada kan, wadananya dijadikan museum. Kementerian dilimpahkan ke provinsi tahun diresmikannya tahun 80 sampai tahun 90 di provinsi. Jadi museum ini itu awalnya itu adalah gedung bekas kewadanaan, kemudian dijadikan museum Baduga, ya museum Jawa Barat provinsi. Mungkin terkait nama museum Sri Baduga, apakah itu nama dari awal atau sebelumnya ada nama berbeda? Yang saya tahu dari dulu ini memang museum negeri provinsi. Museum negeri provinsi Jawa Barat. Pas jadi dilimpahkan ke provinsi, jadi harus ada nama yang khas. Jadi kan kita tuh member apa sih dari museum-museum Indonesia gitu kan, ada ikatannya, ada eventnya juga, mengajukan bersama. Nah, kesepakatan waktu itu pas museum-museum Nusantara Indonesia, kesepakatan gitu tiap ini harus ada kekhasan gitu nama. Nah, diambillah Sri Baduga karena kan Sri Baduga itu dulunya Raja Pajajaran gitu. Jadi ada nama Museum Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Untuk nama Sri Baduga ini dari bahasa Sunda. Sri Baduga dulunya nama raja, nama Raja Pajajaran. Jadi nama Sri Baduga ini diambil dari salah satu tokoh Sunda, nama Raja Sunda. Ya. Selain ininya loh Pak, selain Bapak Daud Yusuf, tokoh penting dari museum itu yang memiliki siapa? Iya. Jadi kalau kurang tahu ya, soalnya saya dulu saya juga membaca dari literasi juga membaca. Dulunya memang yang mendirikan itu ini kementerian, karena dulunya kan nggak otonomi kan, jadi langsung kan, jadi nggak belum otonomi gitu, jadi langsung dari kementerian itu. Kemudian punya itu taman budaya dan museum provinsi dan taman budaya itu kementerian yang ininya apa yang ngelolanya. Nah pas kalau udah otonomi langsung dimandatkan ke provinsi Jawa Barat. Jadi pendirinya itu dulu yang saya tahu ada itu yang meresmikan kayak 5 menit. Ya, di tokoh-tokoh di balik itunya saya kurang tahu juga. Saya juga dari edukasi juga yang ada seperti itu. Mungkin terkait koleksi yang apa saja yang ada di museum ini, apakah semua yang ada di museum ini sudah ada sejak awal atau bertahap? Ada yang bertahap koleksinya dulu. Nah pas perlimpahan dari kementerian ke provinsi itu udah ada koleksi. Nah terus kita juga pas dari provinsi dari tiap tahun itu ada pengadaan, tiap tahun ada anggaran untuk ada koleksi dengan melalui analisa kajian pengadaan sampai sekarang ini hampir 7.000 koleksi. Mungkin salah satu dari koleksi itu apa nih Pak yang bisa dibilang paling unik atau paling nilai sejarahnya itu sangat tinggi? Nah, ada sih dari kita mah semua sama ya. Jadi kalau kita mah melihatnya semua koleksi ini unik ya.
tim, ada tim. Dan dulunya juga kan pas penandatangan tidak semena-mena gitu kan. Duduk. Sembarangan. Gitu. Jadi ada kajian dulu, analisa dulu. Jadi semua koleksi di sini juga memang Kita ada yang dari antropolognya ada, arkeolognya ada, dan juga ada. Jadi kita melihat oh ini masuk kriteria ini. Kita punya kriteria kalau koleksi benda ini layak disebut ini koleksi. Jadi kalau sebelum diterima di kita, di registrasi itu masih belum ditulis koleksi. Kalau sudah diregistrasi, sudah diinventarisasi baru itu koleksi. Pengertian koleksi dalam terminologi kita. Jadi tidak ada pembeda gitu. Tidak ada yang semuanya sama. ya seperti Yang berbeda paling di pameran itu ada masterpiece, koleksi masterpiece. Kalau dia itu pembedanya di karena latar punya apa sih? Dia punya koleksi ini itu dulunya punya gubernur atau petinggi atau koleksi itu dulunya dimiliki oleh bangsawan gitu. Paling itu aja sih yang membedakannya gitu kan, koleksi dulunya yang dimiliki oleh tangan tertentu lah. Jadi kita ada ruangan khusus namanya masterpiece itu kebetulan juga untuk masterpiece karena si koleksinya itu dulunya tergantung ngomong ya. Pak Antinaan dia berapa itu ada yang statusnya. Kalau yang lainnya karena kita kebudayaan museum yang berbasis kebudayaan ini mungkin hanya hasil-hasil budaya yang si benda itu hasil budayanya mungkin dari nilai historis memang minim ya, minim sekali karena mungkin saja itu dimiliki oleh rakyat biasa ya. Kalau dibilang rakyat jelata tapi itu kalah kita kayak kita jelata rakyat biasa. Tapi kalau yang di masterpiece itu kan yang dinongong otomatis melekat ke dalamnya nilai historisnya gitu. Jadi kalau yang lain mah oh iya pacu dia mangga bola kita nggak tahu pacunya di pacu usaha karena kita nggak tahu cuma hasil budaya kita orang Sunda pakai alat dicampur gitu. Jadi tidak identik dengan oh ini dulunya dipakai Sunan Anu atau dipakai Anu enggak cuma hasil budayaan dari orang Sunda.